Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di video kali ini kita akan share berapa nilai rata-rata saya ya pas waktu dulu masuk jalur SNMPTN. Karena di video sebelumnya di komentar banyak yang bertanya berapa nilai rata-rata kakak, spill dong nilai rata-ratanya. Nah ini akan saya jelaskan ya. Langsung saja. Pada semester 1 kelas 10, BTW saya dari SMK jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran ya, dari SMK. Ini nilai semester 1 dengan rata-rata 84,27. Karena saya juga melihat pada waktu sekolah memasukkan nilai rata-rata itu pada PDSS bahwa yang dimasukkan itu semua nilai mata pelajaran ya, kalau waktu dulu tahun angkatan 2020 saya lihat. Maka dari itu saya menggunakan nilai rata-rata ini 84,27. Kemudian semester 2 PAT kelas 10. Ini nilainya tidak terlalu besar sih ya, dengan rata-rata 86,06. Alhamdulillah saya juga aktif di organisasi, menambah relasi, dan ketika ada lomba bisa ikut juga ya, bisa ada kegiatan pengalaman lainnya juga. Alhamdulillah terbantu banget di organisasi. Kemudian ini hasil belajar semester 1 ya, kelas 11. Ini nilainya tidak terlalu besar juga, dengan rata-rata 85,72. Saya menurun ya rata-ratanya dari PAT kemarin. Dan alhamdulillah peringkat kelas ke-1 ya teman-teman, alhamdulillah. Dan untuk teman-teman juga, untuk adik-adik, jangan lupa yang kelas 10 11 nih yang ingin lanjut kuliah, pertahankan ya nilainya. Kalau bisa terus berusaha untuk menaikkan nilai ya, belajarnya yang maksimal. Ini semester 2 kelas 11 ya. Ini untuk nilai memang ada yang besar dan juga nilai biasa. Ini kelas 11 PAT. Dan peringkat, mohon maaf di sini menurun. Peringkat kelas kedua. Dan untuk eskul juga alhamdulillah OSIS dari kelas 10 sampai kelas 11 12 ya aku ikut, alhamdulillah. Pasentra juga aku ikut. Ini organisasi Rampak Bedug kesenian. Biasa tampil di acara formal maupun non formal, misalnya pernikahan atau ada dinas gitu, kita tampil dan dapat cuan juga alhamdulillah. Ini PMR, alhamdulillah aku ketuanya. Dan ini kelas 12 semester 1 ya, terakhir, karena nilai SNPTN itu dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya teman-teman. Di sini nilai aku paling kecil 80 ya. Ini ketika saya rata-ratakan 86. Dan sudah saya rata-ratakan semuanya itu kurang lebih itu 86 ya teman-teman. Nilai rata-rata rapot saya 86, tidak terlalu besar. Dan juga alhamdulillahnya ini mungkin nilai plus dari sertifikat juga teman-teman, karena ada teman di rank pemeringkatan, teman cewek, dia ketika pemeringkatan kedua mengambil jurusan yang sama di kampus yang sama, jurusan manajemen, dan saya ketika pemeringkatan peringkat ke-6, tapi alhamdulillah saya keterima di jurusan manajemen angkatan 2020 di Untirta ya. Karena mungkin pengaruh nilai plus dari sertifikat ini ya. Ini keaktifan saya waktu penghargaan, waktu acara Jumbara di Tangerang Selatan. Acaranya itu 4 hari. Walaupun sebagai peserta, tapi di sini ikut partisipasi mewakilkan Kabupaten Serang ya, PMI Kabupaten Serang.
di sini banyak acara lomba dan pengalamannya pokoknya mah alhamdulillah. Di sini ada, kemudian yang kedua itu Valete 100 Cross Competition 2. Ini alhamdulillah SMK Negeri 1 Cinaka membawa dapat juara 1 ya, lomba kabaret tentang kesehatan. Di sini saya sebagai ketua dan banyak lomba, tapi alhamdulillah ada salah satu lomba yang membawa juara 1. Di sini mohon maaf ini guru salah ngasih nama Andre Apriyadi, harusnya bukan Apriyandi. Dan karena di situ bisa melampirkan 3, saya mencari-cari lagi karena sertifikat tingkat kecamatan, tingkat sekolah itu tidak bisa dilampirkan ya, karena di situ minimal kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Maka dari itu saya memilih ini sebenarnya sertifikat seminar sih, seminar nasional kita bertatap muka, seminar nasional peserta motivasi nasional entrepreneur series wirausaha muda ini sukses with millennial generation. Di acaranya di Tangerang, Paneglang. Mungkin waktu dulu sertifikat nasional ini karena yang tatap muka ini berbayar juga ya, dan jarang juga ada yang seminar tatap muka kayak gini. Kalau untuk sekarang kan lebih banyak seminar Zoom meeting kayak gitu kan sekarang. Mungkin udah hal yang tidak asing lagi gitu ya untuk seminar memasukkan sertifikat webinar. Mungkin kampus juga lebih selektif lagi untuk sertifikat webinar, dan mungkin lebih mengutamakan sertifikat juara ya. Semangat teman-teman untuk adik-adik yang masih kelas 10, 11, kelas 11 nih. Jangan lupa ikut lomba kelas 12 juga yang sebelum daftar ini nih, pembukaan SNMPTN. Jangan lupa untuk perbanyak prestasi ya, untuk melanjutkan ke kuliah selanjutnya. By the way di sini saya semester 4 ya. Baru semester 4. Alhamdulillah di Untirta. Pokoknya untuk nanti itu pemilihan jurusan itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang tujuan kita setelah lulus ingin jadi apa. Karena materi kuliah ini atau prakteknya itu menjurus pada apa yang kita inginkan, apa passion kita, seperti itu ya teman-teman. Dan bertemu dengan teman-teman atau relasi yang sama minatnya seperti kita, pasti ada saja yang sama. Misalnya jurusan manajemen banyak yang ingin menjadi entrepreneur, seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan juga untuk adik-adik nih, persiapkan juga ya, jangan berkecil hati jika tidak keterima jalur SNMPTN, masih ada jalur SBMPTN. Dan ketika kita memikir misalnya aku nggak mau lanjut nih, ekonomi aku terganggu segala macam, jangan khawatir karena banyak beasiswa ya. Dan untuk beasiswa salah satunya itu KIP Kuliah. KIP Kuliah ini untuk angkatan 2021 ke atas itu dapatnya itu lebih banyak uang sakunya teman-teman. Ketika angkatan 2020, angkatan percobaan itu masih 4,2 juta ya per semester. Untuk angkatan 2021 ke atas itu kurang lebih Untirta juga 6 juta ya per semester. Itu uang saku ya, uang saku. Dan untuk bayaran kuliah kan per semester 6 bulan ya, itu gratis, itu dibayarkan oleh kampus sebesar 2,4 juta. Oleh pemerintah ke kampus sebesar 2,4 juta. Jadi jangan khawatir untuk yang berkeinginan dan ingin sekali gitu ya masuk kampus, jangan lupa untuk daftar terus berusaha. Dan untuk yang ingin lanjut bekerja juga semangat, karena setiap orang memiliki peran masing-masing ingin jadi apa, dan nyatanya tujuan kita sama, mungkin jalan kita yang berbeda tapi tujuan kita semua sama, ingin sukses di dunia dan akhirat. Oke, pokoknya semangat ya teman-teman. Dan kita juga selama sekolah SMK atau kuliah jangan terlalu terpaku pada nilai. Ingin nilai besar sih bagus ya, maksudnya terlalu gitu ya berlebihan, karena kita di dunia nyata itu bukan pada nilai saja teman-teman, tapi pada skill kita bisa apa nih. Soalnya karena perusahaan itu membutuhkan kita dari skill kita,
Dan misalnya selain perusahaan kita jadi pembisnis atau pengusaha, itu juga kan butuh skill juga ya, butuh kemauan, butuh butuh apa ya, butuh semangat gitu, butuh keberanian juga, butuh skill ya intinya mah. Jadi ya mungkin bisa saja yang berfokus pada nilai, yang berfokus pada pembelajaran, eh, misalnya ingin menjadi tenaga pengajar, ingin jadi dosen, nah itu bisa saja ya teman-teman fokus di pembelajaran, pembelajaran di sekolah atau di kampus ya. Karena dosen akuntansi pernah berkata, apa yang dipelajari di kampus atau sekolah itu akan berbeda dengan dunia nyata, karena dunia nyata itu yang dipakai itu adalah skill, kemampuan kita teman-teman. Dan pastinya untuk yang ingin menjadi guru atau dosen itu bisa saja fokus di perkuliahan atau sekolah ya, kita bisa belajar bagaimana guru menjelaskan, bagaimana dosen menjelaskan seperti apa. eh, Pokoknya jangan ambil yang baiknya, yang tidak baiknya jangan diikuti ya, jangan sampai turun temurun yang tidak baiknya. Nah, itu bisa saja teman-teman kalau kita ingin menjadi tenaga pengajar. Oke, intinya kita harus punya cita-cita, apa visi dan misi kita ke depannya ingin jadi apa. Ketika kita punya misi ingin jadi apa, tujuan kita apa ke depannya, dan juga jangan lupa disertai langkah-langkah. Langkah-langkah itu sangat penting, teman-teman. Cita-cita, kita punya cita-cita, tidak disertai dengan langkah-langkah, itu akan menjadi angan-angan saja, teman-teman. Ketika kita mempunyai cita-cita, cita-cita setinggi langit, walaupun akan jatuh di antara bintang-bintang, kalau tidak ada action, kalau tidak ada langkah-langkah, sama aja tidak akan terwujud, teman-teman. Pokoknya kita bismillah, ikhtiar, terus berdoa, lalu hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pokoknya semangat. Terima kasih sudah menonton channel Andri Apriyadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe. Maaf, maaf. Untuk mendukung channel ini kedepannya supaya lebih semangat lagi mengonten. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Share juga ya, jangan lupa. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.